Ustadz Agus Ijwar di Jakarta, salah seorang pegiat nasyid dan juga personil nasyid senada. Nah, serta dengan Gus Wahid, pegiat hadroh dari Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Sehat? Tetap semangat ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol dengan beliau Gus Wahid sambil menunggu Ustadz Agus Ijwar. Nah, mungkin sekarang saya ke Ustadz Agus Ijwar dulu nih. Ya. Nah, Ustadz Agus Ijwar, tahun 2020 menurut Ustadz Agus Ijwar nih bagaimana perkembangan seni Islami, nasyid, sholawat, hadroh khususnya di Indonesia? Ya, di satu sisi kalau saya melihat secara semarak sih semakin meningkat, tapi secara popularitasnya perlu untuk diangkat lagi gitu. Ya kan, kalau kita melihat ya, kalau boleh saya sampaikan tuh tahun 2005 itu waktu kita ngadain festival nasyid nah itu kayaknya gemerlapnya terasa pada waktu itu untuk nasyid ya. Nah terus sekarang ini sudah mulai agak redup. Nah sekarang juga memang sudah ada beberapa lomba-lomba yang dilakukan, tetapi dari sisi prestisiusnya gitu loh, menjadi perhatian orang itu masih belum terangkat. Nah ini sebenarnya PR kita bagaimana mengangkat ini ya menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi gitu. Nah saya kira mungkin itu kalau perkembangan sih sungguh sangat luar biasa, karena setiap tahun juga saya diminta sama Kemenak itu untuk menjadi juri di Festival Seni Budaya Islam keliling di beberapa tempat. Dan Ustadz Agus juga di Majelis Ulama Indonesia juga ya dalam hal seni budaya. Oh iya, di Majelis Ulama, betul, di MUI Pusat itu sebagai anggota Komisi Seni Budaya MUI, ketuanya itu Kang Abik. Alhamdulillah ya. Ustadz Agus dengan Gus Wahid salah satu pegiat hadroh ya. Bagaimana menurut Ustadz Agus tentang seni hadroh di Indonesia? Ustadz Agus. Ya. Menurut Gus seni hadroh luar biasa. Saya kalau di setiap daerah ya Gus Wahid ya. Ini yang lucu itu di Kalimantan ya. Saya ambil contoh. Itu ada nama hadroh kontemporer dan waktu itu saya jadi juri di Kalimantan Selatan, luar biasa. Itu penampilan mereka itu luar biasa waktu itu saya lihat di sana. Dan bahkan saya sempat ngomong dalam hati nih, mohon maaf gitu, secara kualitas barangkali yang di sana yang juara terakhir itu diadu sama yang di Jakarta masih jauh lebih bagus yang yang juara di akhir di sana. Itu luar biasa dari komposisi gerakannya, komposisi musiknya, dan bahkan di di Kalimantan Selatan itu bisa mereka itu membuat formasi sambil terus kemudian melempar alat itu dengan tidak mengganggu iramanya. Nah saya pikir itu sangat menarik. Gitu ya. Kalau saya lebih melihat ini kalau untuk seni di panggungnya, Marawis Hadroh itu lebih sekarang lebih mengedepan ketimbang nasyid gitu. Lebih hidup. Karena juga kekhasan, karena terus terang aja saya dari kemarin tuh belakangan ini sedikit mempertanyakan definisi nasyid itu apa gitu loh. Kalau hadroh sama Marawis itu jelas. Kenapa? Karena yang namanya genre itu ada kaitannya dengan alatnya, dengan instrumen. Nah kalau Marawis hadroh jelas instrumennya apa. Lah kalau nasyid itu bukan genre menurut saya, itu hanya sebuah sebutan aja. Karena nasyid itu ada nasyid dangdut, ada pop, ada jazz, itu kan bukan genre. Nasyid semua gitu. Jadi hanya sekedar sebutan untuk seni Islam atau seni religi. Makanya kalau saya lebih senang menyebutnya sekarang adalah musik religi begitu. Walaupun saya berangkatnya dari nasyid, tapi istilah nasyid itu sendiri sebenarnya tetap harus dipertahankan karena itu juga bagian dari sejarah gitu ya, yang ikut mendorong
perkembangan munculnya musik religi di Indonesia, terutama kayak munculnya hadirnya Opik, itu kan berangkat dari dunia nasyid, sehingga waktu itu Opik sempat didapat predikat dari teman-teman sebagai mu'alaf nasyid gitu. Mu'alaf nasyid ya istilahnya. Kembali ke Gus Wahid. Tahun 2002 itu. Iya. Tadi Gus Wahid kita sudah dengar dari Ustadz Agus Izwar ya tentang seni hadroh. Nah, Gus Wahid sendiri nih ada tips-tips khusus untuk para hadroh, apa kita panggilnya apa ya? Kalau pelaku hadroh disebutnya apa ya? Ya, pelaku hadroh itu yang baru mengenal hadroh itu kira-kira seperti apa tipsnya nih biar tetap bisa memberi semangat kepada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tipsnya dalam hal apa maksudnya? Dalam hal semangat, terutama untuk semangatnya. Semangatnya. Iya. Kalau tips untuk agar selalu semangat tentunya karena kan tujuan kita itu pertama untuk mensyiarkan bacaan-bacaan sholawat yang pertama. Kemudian yang kedua, agar selalu terpupuk rasa mahabbah atau cinta kasih kita kepada sesama, terutama kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya tips, itu kalau sudah dengar dan dengar nama Rasulullah Muhammad pasti semangat harusnya. Harusnya. Iya. Bagaimana tidak semangat? Ada nama Muhammad, semangat. Masya Allah. Tidak mungkin tidak itu. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi kalau ditanya tips langsung aja ingat nama itu Muhammad SAW. Pasti semangat. Masya Allah. Kalau memang niatnya seperti itu. Gus, ini ada yang pingin diberi semangat lagi dari Gus Wahid nih. Pemirsa Adi TV semuanya, pingin dengar sebait aja Gus. Sholawat yang sering disenandungkan atau dibawakan di setiap pementasan bersama Ahbabul Mustafa. Boleh Gus? Mohon izin Ustadz Agus. Monggo, silakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Imam ar-rusuli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Imam ar-rusuli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadakiri شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبالدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masya Allah, Gus.
Masya Allah. Ustadz Agus Izwar, gimana rasanya setelah mendengar tadi itu? Ya gimana ya, yang namanya salat itu pasti menyentuh. Saya belajar dari almarhum Uje gitu, bagaimana kemudian mencintai sholawat. Ini sejarah panjang saya bergaul dengan beliau, Masya Allah. untuk memahami betul makna sholawat. Sebelumnya saya menganggap sholat itu hanya bagian yang biasa aja, apalagi kalau hanya untuk orang ceramah gitu, apa sih cuman bagian dari pembuka gitu. Tapi kemudian almarhum memberikan sebuah pengajaran yang sangat berharga, bagaimana kemudian melalui salawat kita cintai Rasulullah. Masya Allah. Semoga beliau dilapangkan kuburnya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Gus, ya memang seperti itu ya. Jadi rasanya langsung nggak bisa berkata apa-apa ya, menyentuh ke dalam hati ini. Gus, Ya. tadi seperti apalagi lama kita live, dengar langsung. Itu baru beberapa menit saja bergetar perasaan itu seperti ini. Dan Ya. ya mudah-mudahan ya semakin tumbuh mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus, Gus Wahid, Ustadz Agus Izwar, saya ingin ngobrol banyak sekali, lama sekali. Namun ternyata waktu kok tidak terasa begitu cepat ya. Iya, iya. Aduh, ini mungkin Oh, ada. iya. Ini seperti seperti ketemu kekasih. Kalau ketemu kekasih itu 1 jam itu Masya bagaikan Allah. satu menit. Nanti kita harus khusus ini ya, khusus Ya, nih, insya Allah nanti. Betul. Masya Allah. Harapan ke depan, mungkin dari Ustadz Agus Izwar dulu, harapan ke depan dengan nasyid, sholawat, hadroh, seni islami lainnya. Ya gini, kita kan pada era sekarang ini terbuka ya. Jadi siapa bisa memanfaatkan media yang sekarang ini. Tapi niatnya jangan cuma pengen dapat viral gitu. Makanya saya seringkali suka protes sama orang yang suka meng-cover doang kerjaannya gitu. Tapi cobalah membuat sesuatu untuk nasyid ya. Kalau selawat sih memang cover, mana ada selawat yang bikinan sendiri maksudnya. Selawat sudah pasti karena selawat itu harus ada sanad keilmuannya, harus jelas gitu. Jadi nggak bisa orang bikin selawat sendiri kalau yang belum makomnya. Nah, tapi bagi teman-teman yang di dunia musik religi harus bangga, percaya diri untuk dengan hasil karyanya, ya terus berbuat sesuatu jangan pernah bosan. Ini kata Opik juga nih, ya kan Opik udah 6 album dia buat pada waktu itu tidak ada yang meledak lantaran satu lagu Tobati kemudian melepas Panjangnya Dahaga oleh satu ujian satu hari dan ternyata Allah menunjukkan disitulah jalan. Saya kira jangan pernah putus asa, berkarya aja dan niatnya itu betul-betul dikembalikan bahwa kita ingin berdakwah. Kalaupun niatnya suka melenceng, ya itu biasa manusiawi. Tetapi begitu melenceng balikin, begitu melenceng balikin gitu. Nah itu adalah menunjuk sisi gelapnya nih. Ya Gus, terima kasih Ustadz Agus ya. Iya. Yang terakhir dari Gus Wahid, harapan ke depan apa nih Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Harapan ke depan, sebagaimana kita sudah dengarkan dari guru kita, Ustadz Agus Izwar, jadi selalu untuk kita semangat menebar kedamaian, selalu semangat menebar kebaikan dengan syair-syair sholawat tersebut. Syair-syair sholawat tersebut mempunyai makna, doa, juga piwulang. Kalau bahasa Jawanya piwulang itu apa ya? Keteladanan mungkin. Iya. Keteladanan dan juga pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak. Nah, jadi ayolah di dalam syair-syair itu sudah ada, paling tidak kita bisa mengimplementasikan syair-syair tersebut ke dalam kehidupan kita secara nyata. Jadi tidak hanya di mulut, akan tapi juga merasuk ke dalam hati, kemudian kita actionkan dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Sehingga keseharian kita ini semuanya berbau sholawat semua. Tangan bersolawat, mata bau solawat, kaki semuanya bau solawat. Karena apa? Karena kita selalu terhubung dengan Shahibus Sholawat Rasulullah. Masya Allah. Terima kasih Gus Wahid. Terima kasih Ustadz Agus Izwar. Semoga sehat selalu ya, panjang umur yang berkah manfaat selalu, dan senantiasa diberkahi dalam setiap helaan napas dan setiap langkah. Terima kasih atas hadirnya di Nasyid Aden. Dan salam buat keluarga tercinta. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
seru sekali ya. Kita tadi sudah terhubung dengan Ustadz Agus Izwar dan Gus Wahid, vokalis Hadroh Ahbabul Mustafa. Dan terima kasih sudah menyaksikan Nasyid Aden Adi TV. Saya Dini Aden, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.